Bayangin seorang pria kurus berjenggot rapi berdiri di pinggir sungai Nil. Namanya Ibnu Al-Haytham. Dia bukan pejabat, bukan jenderal, bahkan bukan penemu yang terkenal. Dia cuma ilmuwan yang terlalu jujur dan terlalu berani. Di seberangnya ada proyek yang hampir mustahil, ngendaliin banjir sungai Nil. Para pejabat kerajaan bilang itu gila, rakyat bilang itu mustahil. Tapi Ibnu Al-Haytham, dia maju ke penguasa yang paling temperamental di dunia Islam waktu itu, Khalifah Al-Hakim bi Amrillah. Di video ini gue bakal ajak lu masuk ke satu perjalanan panjang dari ruang gelap di Kairo sampai laboratorium Eropa berabad-abad kemudian. Semua berawal dari satu pertanyaan sederhana, gimana sebenarnya cahaya bergerak dan kenapa jawaban itu ngubah teknologi yang kita pakai hari ini. Semua berawal dari pertanyaan lantang. Kalau kau izinkan aku mempelajarinya, aku bisa mengatur sungai Nil. Seketika ruangan hening. Jadi, lu bayangin aja, seorang ilmuwan tanpa pasukan, tanpa harta, tanpa dukungan politik, berdiri di depan raja yang terkenal suka ngehukum orang cuma karena salah ngomong. Dan dia berani ngejanjiin sesuatu yang bahkan ahli teknik Romawi dan Persia nggak sanggup waktu itu. Beberapa hari kemudian setelah survei lapangan, Ibnu Al-Haytham sadar sesuatu. Janji itu salah besar. Dia nggak bisa ngendaliin sungai Nil. Dan yang lebih parah, Al-Hakim udah nunggu hasilnya. Di titik itu, dia cuma punya dua pilihan. Gagal dan dieksekusi, atau pura-pura gila biar nggak dihormati. Dan dia pilih opsi yang kedua. Dan ironisnya, hukuman yang dia dapat justru bikin dia nemuin sesuatu yang mengubah dunia modern selamanya. Kok bisa seorang tahanan yang waktu itu dianggap gila bikin teori cahaya yang baru dibuktiin ribuan tahun kemudian? Dan kenapa eksperimen receh di ruang gelap itu jadi pondasi kamera, mikroskop, teleskop, sampai smartphone yang kita pakai sekarang? Gue bakal jawab itu, tapi perlahan, karena konteksnya luas banget. Kita harus balik dulu, bukan 10 tahun sebelumnya, tapi 300 tahun sebelum dia lahir. Sebelum Ibnu Al-Haytham lahir, di dunia Islam itu lagi kayak Eropa di masa Game of Thrones, pecah, rebutan kekuasaan, dan semua orang punya klaim masing-masing. Abbasiyah di Baghdad misalnya, dulu pusat sains terbesar. Bayangin, kota tempat para ilmuwan Yunani, Persia, India, Arab duduk bareng, nerjemahin buku, diskusi sampai pagi, terus bikin penemuan baru. Tapi pelan-pelan, kekuasaan mereka melemah. Daerah-daerah pinggiran mulai nyari arah sendiri. Salah satu yang paling kuat justru muncul di Mesir, dinasti Fatimiyah. Mereka Syiah, sedangkan Abbasiyah, mereka Sunni. Dan politik waktu itu udah cukup panas buat ngebakar semua lembaga ilmu kalau salah langkah. Fatimiyah bukan cuma ngerebut kekuasaan, mereka mau jadi pusat ilmu tandingan. Dan kota yang jadi pusat barunya, Kairo. Di Basra, tempat Ibnu Al-Haytham lahir, ilmu matematika dan astronomi lagi naik. Di Baghdad, walaupun politiknya kacau, Bait Al-Hikmah masih bertahan. Di Kairo, yang dimana itu adalah pusat baru dinasti Fatimiyah, banyak sekolah-sekolah ilmiah yang muncul kayak jamur. Tapi ada satu alasan yang paling penting, ilmu optik waktu itu kacau. Banyak teori yang dipakai tanpa bukti eksperimen. Orang Yunani bilang cahaya keluar dari mata, sebagian bilang cahayanya keluar dari benda, sebagian lagi bilang cahaya itu tekanan, dan semuanya ngerasa paling bener. Artinya, ini adalah ladang emas buat ilmuwan yang suka ngelawan arus, dan itu cocok banget sama sifat Ibnu Al-Haytham. Di Basra, dia terkenal sebagai murid yang suka ngebantah teori ilmuwan besar, kayak Ptolemy dan Euclid. Gak peduli mereka siapa, kalau ada yang gak masuk akal, dia serang. Dia pernah bilang, orang sebelumku tidak memakai bukti eksperimen, mereka hanya pakai asumsi. Di zaman itu, ngomong kayak gitu tuh setara kayak lu bilang di seminar, dosen-dosen sebelum gua ngarang semuanya. Ya wajar kalau dia banyak dibenci. Kita balik ke Al-Hakim. Ini raja yang pernah melarang wanita keluar rumah, pernah membakar distrik kota, pernah mengeksekusi pejabatnya sendiri, dan punya mood swing yang sulit ditebak. Jadi ketika seorang ilmuwan datang dengan janji besar, itu langsung jadi taruhan hidup. Setelah tahu proyek Nil mustahil, Ibnu Al-Haytham cuma bisa mikir cepat. Kalau aku kabur, aku mati. Kalau jujur, aku juga mati. Jadi aku harus gila. Makanya dia pura-pura linglung, gak bisa ngomong jelas, gak bisa mikir, sampai akhirnya dia dianggap gak waras. Al-Hakim gak ngeeksekusi dia, tapi ngurung dia di rumah. Rumah kecil itu gelap, kecil, sepi, gak ada apa-apa kecuali perkakas sederhana atau jendela kecil. Dan itu bakal jadi laboratorium paling penting di sejarah optik. Waktu itu belum ada lensa modern, belum ada laser, belum ada alat ukur cahaya. Yang dia punya
lilin, kertas, jarum, jendela, cermin logam sederhana, dan ruang gelap tanpa penerangan. Ini lebih mirip eksperimen anak TK kalau dibandingin sama lab optik modern. Tapi justru dari keterbatasan itu, lahir cara berpikir baru. Biasanya, ilmuwan dapat dana dari raja, sedangkan Ibnu Al-Haytham, dia hanyalah tahanan rumah. Gak mungkin minta anggaran ke penguasa yang lagi mikir buat ngeksekusi dia. Jadi, dia bikin alat sendiri dari barang bekas. Kayunya dari peti, logamnya dari perkakas rusak, cat hitamnya dari arang, pokoknya semuanya pakai barang seadanya. Dan yang paling menarik, meski minim alat, justru dia lebih teliti daripada ilmuwan yang punya fasilitas lengkap. Satu hari, dia lagi ngamatin cahaya yang masuk dari jendela. Pintu kamar ditutup, ruang gelap, cuma ada satu titik cahaya kecil yang masuk. Dan dia merhatiin, benda di luar kebalik gambarnya di dalam ruangan. Itu aneh, kok bisa? Dia ulang, coba lagi, dia kecilin lubangnya, gambarnya makin tajam. Dia perbesar lubangnya, gambarnya makin kabur. Dia geser posisi, dia ganti lilin, dia pakai 2 lilin, dia pakai bentuk-bentuk berbeda, semua hasilnya sama. Cahaya selalu bergerak lurus. Ini bukan cuma, wah menarik ya, ini game changer. Karena jatuhin teori Euclid, bantah asumsi Ptolemy, hancurin konsep Yunani soal cahaya dari mata, dan ngebuka pintu baru buat model optik modern. Eksperimen sederhana itu adalah leluhur kamera. Kotak gelap itu adalah kamera obscura. Dan ya, ini jadi bukti pertama bahwa gambar bisa ditransfer lewat cahaya tanpa lensa. Tapi, ia belum menemukan jawaban besar soal penglihatan. Kenapa? Walaupun dia udah tahu cahaya masuk ke mata, dia belum tahu gimana otak meresponnya, gimana mata fokus, gimana kurva lensa bekerja. Jadi, semua eksperimen itu cuma permulaan. Ibnu Al-Haytham pikir eksperimen itu udah cukup memuaskan, tapi ternyata justru setelah kamera obscura itulah dia masuk ke bab yang paling kontroversial. Dia bongkar teori penglihatan 600 tahun di Eropa, dia ubah definisi melihat, dan dia memaksa dunia ilmiah ninggalin dogma Yunani yang mereka anggap suci. Apa yang terjadi setelah itu? Gimana penemu itu akhirnya bikin Eropa sadar mereka salah selama hampir setengah milenium. Eksperimen itu cuma awal, karena setelah cahaya membuktikan dirinya bergerak lurus lewat celah kecil, Ibnu Al-Haytham sadar satu hal yang lebih besar. Kalau cahaya punya pola yang bisa diprediksi, berarti penglihatan manusia bukan sihir, tapi mekanisme. Dan kalimat itulah yang akhirnya meruntuhkan 600 tahun teori optik Yunani, dan bikin banyak orang modern kagum 1000 tahun setelah ia meninggal. Ibnu Al-Haytham selesai mengerjakan bagian pertama dari kitab Al-Manazir, naskah yang bakal jadi fondasi optik modern. Tapi efeknya jauh lebih liar dari sekedar buku. Di era Fatimiyah, ilmu bukan sekedar ilmu. Ilmu adalah legitimasi kekuasaan. Kalau lo ilmuwan yang berpengaruh, lo dianggap punya cahaya Tuhan. Kalau ilmuwan lo tiba-tiba ngebantah otoritas Yunani, itu dianggap pernyataan politik. Dan Al-Haytham baru aja bilang, teori penglihatan Ptolemy dan Euclid itu salah. Ini bukan sekedar kritik ilmiah, ini kritik ke dua figur yang jadi otoritas ilmiah dunia Islam selama berabad-abad. Ulama, filsuf, dan ahli fikih yang pro-Yunani ngerasa ini penghinaan ke ratusan tahun tradisi. Beberapa ulama Fatimiyah nuntut bukunya disensor. Beberapa ilmuwan tua nganggep dia kelewat sombong. Dan ditambah lagi, Al-Hakim yang terkenal gampang emosi tahu kalau Al-Haytham menghasilkan buku tebal selama masa tahanannya. Hasilnya, Ibnu Al-Haytham gak bisa masuk ke politik dan dia dilarang ngajar secara terbuka dan hidup sebagai ilmuwan independen yang sebenarnya terpantau. Dia selamat dari eksekusi tapi gak bebas. Di kalangan ilmuwan muda, dia dianggap legenda. Orang-orang mulai nyebut dia Al-Basri atau orang Basri yang nurunin Yunani dari singgasananya. Tapi di kalangan orang tua, dia dianggap pengganggu stabilitas pengetahuan. Ini bikin dia kesepian. Tapi justru kesepian ini bikin dia makin produktif. Dalam periode setelah tahanan rumah, dia menulis tentang buku matematika, mekanika, astronomi, dan revisi optik. Bukannya padam, Al-Haytham malah makin buas. Buku kitab Al-Manazir punya satu efek yang gak disangka. Ilmuwan di Mesir bingung. Serius, karena metode Al-Haytham pakai eksperimen langsung, bukan geometri abstrak. Padahal mayoritas ilmuwan waktu itu cuma nyalin catatan Yunani dan debat logika. Makanya bukunya dianggap terlalu teknis, terlalu eksperimental, terlalu barat buat dunia ilmiah Fatimiyah. Itu sebabnya kitab Al-Munazir baru meledak bukan di Kairo, tapi di tempat yang sama sekali nggak diniatkan. Bagian ini bakal jadi portal menuju interkoneksi besar. Sebelum masuk ke Eropa, kita harus lihat siapa saja yang angkat tongkat estafet setelah Al-Haytham.
Sebelum Al-Haytham, Al-Kindi udah nulis tentang teori cahaya, jenis pantulan, warna, dan geometri optik. Tapi dia mempertahankan teori Yunani, cahaya itu entitas spiritual. Al-Haytham datang dan bilang, cahaya itu fisik, bisa diukur, itu update besar. Kusta nerjemahin karya optik Yunani dan mengomentarinya. Dia yang bikin jembatan pengetahuan dari Yunani ke Arab. Tapi Kusta juga sadar, Ptolemy punya celah. Sayangnya dia nggak punya eksperimen buat ngebuktiin celah itu. Dan Al-Haytham yang nyelesain. Al-Farisi nulis Tanqih Al-Manzir, buku revisi terhadap kitab Al-Manzir. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang menjelaskan pelangi secara ilmiah, memakai eksperimen ulang Al-Haytham, memvalidasi metode Al-Haytham. Dan dia juga bikin kamera obskura yang lebih presisi. Artinya jaringan ilmuwan di dunia Islam bikin laboratorium versi abad pertengahan berbasis eksperimen, bukan debat. Inilah alasan optik Islam jadi mesin raksasa. Dan mesin ini nanti meledak di Eropa ketika diterjemahkan. Ketika dunia Islam masuk masa perang saudara, bangsa Islam di Spanyol atau yang lebih terkenal sebagai Andalusia jadi gudang pengetahuan. Di abad ke-12, pasukan Kristen merebut Toledo. Tapi alih-alih hancurin buku, mereka ngebuat proyek penerjemahan terbesar sepanjang sejarah. Nama-nama kunci seperti Gerard of Cremona, Mikhail Scott, Frederick II, dan kelompok menerjemah Yahudi Arab Latin. Mereka menemukan naskah optik Al-Haytham dan mereka cukup terkejut. Karena buku ini bukan teori filsafat, ini pakai eksperimen, pakai diagram ruang gelap, pakai grafik cahaya, dan mematahkan teori Yunani. Mereka menerjemahkan namanya ke Latin sebagai Alhazen, dan sejak itu Eropa berubah. Roger Bacon baca Alhazen dan bilang, ini levelnya beda, ini sains yang sebenarnya. Dia ngekopi teknik eksperimen Al-Haytham dan ngajarin ke muridnya. Dia bahkan nulis, tidak ada ilmu optik tanpa Alhazen. Kepler bikin penyempurnaan visi setelah membaca buku Al-Haytham dan ngegabungin konsepnya, ngegabungin teori cahaya lurus dari Alhazen, pakai lensa dan geometri itu sendiri, dan nyiptain model mata modern. Gambarnya terbentuk di retina. Ini adalah momen yang nutup lingkaran teori yang Al-Haytham mulai. Leonardo obsesif, dia bikin ratusan sketsa kamera obskura. Ia percaya prinsipnya sama dengan cara mata bekerja, persis teori Al-Haytham. Descartes awalnya ragu, dia nyoba ngelawan beberapa ide Al-Haytham, lalu akhirnya dia pakai juga dasar-dasar itu dalam ilmu optik mekanis. Eropa akhirnya masuk ke era optik modern berkat satu buku yang ditulis di rumah tahanan di Kairo. Pada titik ini, setelah semua eksperimen, argumen, kritik, dan ribuan halaman catatan, ada satu hal yang akhirnya terlihat jelas. Ibnu Al-Haytham bukan cuma ahli optik, dia adalah orang pertama yang ngomong dalam bahasa ilmiah. Kebenaran itu harus diuji, bukan dipercaya. Dan ini adalah inti metode ilmiah yang hari ini diajarkan di semua lab. Rumuskan pertanyaan, buat hipotesis, lakukan eksperimen, catat hasil, ulang sebanyak mungkin, cek apakah hasilnya konsisten, baru bikin teori. Ini adalah hal yang bahkan ilmuwan Yunani, Romawi, dan Eropa awal belum lakukan. Al-Haytham yang membuat sains jadi empiris, terukur, eksperimen sentris, dan sistematis. Inilah alasan kenapa banyak sejarawan modern nyebut dia the first true scientist. Dan setelah ngelihat proses panjang itu, akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan besar di Alvideo. Gimana seorang tahanan abad ke-10 bisa bikin teori cahaya yang baru dibuktikan 900 tahun kemudian? Jawabannya sederhana, karena dia salah satu dari sedikit orang yang paham bahwa kebenaran gak peduli siapa penguasanya, kebenaran cuma perlu bukti. Sekarang kita kembali ke tempat paling awal dalam sejarah optik modern, kamera obskura. Dari lubang gelap kecil, tempat Al-Haytham ngetes cahaya, prinsip yang sama dipakai buat kamera analog, kamera digital, sensor CMOS, fotografi, film, ratusan miliar foto di ponsel, sampai teleskop raksasa. Semua sistem gambar modern pakai prinsip dasar cahaya datang ke ruang gelap, gambar terbentuk secara terbalik, sistem optik mengarahkan cahaya ke sensor. Dan prinsip ini pertama kali dibuktikan secara eksperimen oleh Ibnu Al-Haytham, yang dimana dia adalah seorang tahanan politik. Kita kembali lagi ke Sungai Nil, ke momen ketika Al-Haytham berdiri di depan Khalifah Al-Hakim dengan rencana yang terlalu besar. Kalau rencananya berhasil, dia mungkin jadi pejabat kerajaan. Kalau dia nggak pura-pura gila, dia mungkin dieksekusi. Kalau dia nggak dipenjara, dia mungkin sibuk berpolitik. Tapi di dunia yang penuh kebetulan, justru semua hal buruk itulah yang ngarahin dia ke satu ruang gelap, yang akhirnya menangkap cahaya dan ngasih kita masa depan. Kalau dia nggak dipenjara, mungkin dia nggak pernah nemuin itu semua. Dan itu, ironisnya, adalah salah satu plot twist paling besar dalam sejarah sains. Hatur nuhun.